yang lu bilang ketai ini pengacara pembela kaum lemah gitu, pengacara yang bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi gue ngomong, gue teriakin lu aja, gue ganti nama lu tae gitu. Lu udah pusing, gak bisa tidur gitu ya. Ya ingat ya Enzo ya, lu jangan kurang ajar dan tidak sopan, karena lu masih manusia, masih injak tanah. Kalau lu dengan injak tanah baru gua takut. Ya, perilaku orang ini memang suka ngomong tai, anjing gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya ya. Berani dia menghina saya ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Oke, YouTubeolik semua. Wow, ini pasti seru banget nih YouTubeolik semua guys, dimanapun berada. Farhad Abbas mau menghajar, mau menghantam Bang Densu atau Bang Denny Sumargo. Intinya seperti itulah, mau menghajar, mau menghantam. Wow, ini benar-benar informasi yang bikin kita penasaran dan bikin kita greget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTubeolik semua dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Seperti biasa di Speak Up, siapapun boleh berbicara. Nah YouTubeolik semua, kita tadi melihat cuplikan nih bahwa Bung Farhad Abbas atau Bang Farhad Abbas ini mau sekakmat, ngancam, mau menghajar sama Bang Densu. Wah, jadi penasaran ya, gimana sih reaksi Bang Densu setelah diancam atau diskakmat oleh Bang Farhad Abbas. Kita lihat langsung cuplikannya guys. Gue baru lihat video ada orang mau ngajar gue, katanya mau hajar gue loh. Farhad Abbas, lu mau hajar gue? Lu kasih tahu lokasi lu di mana sekarang, gue samperin, lu hajar gue di situ, gue mau lihat. Ya. Wah, ini makin seru lagi nih. Ternyata Bang Densu, Bang Denny Sumargo ini walaupun santai merespon apa yang menjadi statementnya Bang Farhad atau ancamannya. Dia mau OTW ke rumahnya Bang Farhad Abbas. Wah, seru banget nih. Apa sih nanti yang bakal terjadi di rumahnya Bang Farhad Abbas? Gimana nih YouTubeolik semua guys? Ini lagi-lagi gara-gara kasus Agus udah memblunder kemana-mana ya, melibatkan berbagai macam lapisan masyarakat nih ya, dari mulai konten kreator, dari mulai pemilik yayasan, dari mulai advokat atau para praktisi hukum, semua udah mau terlibat, semua memberikan komentar dan memberikan reaksi. Seperti dalam hidup itu ada aksi, ada reaksi. Penasaran? Kita lihat gimana nanti Bang Densu setelah nyampe rumah Bang Farhad Abbas. Wah, penasaran lagi. Yuk kita lihat. Saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian, Bang Farhadnya udah Sherlock. Wah. Janjian kenapa? Tadi katanya Bang Farhad kan mau hajar saya. Jadi saya bilang boleh di Sherlock lokasinya, nanti saya datang. Mau dihajar? Kan Pak Farhad kan bilang mau hajar saya, jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau dihajar bagaimana gitu. Oh gitu ya? Tolong dikasih tahu Pak, mau di dalam atau di luar saya tunggu. Di luar aja sini. Rewa sekali nih orang. Kenapa bos? Rewa sekali kok bos. Iya. Biasa nih. Orang Makassar kok. Iya, orang Makassar. Sangkam aja gitu. Sangkam aja. Ya, kayak aku. Jangan pegang kok. Dia jangan juga anu. Saya cuma Makassar datang. kan ya? Saya juga Makassar aja. Oke, wah YouTubeolik semua nih guys. Kita lihat nih, tadi Bang Densu udah nyampe depan rumah Bang Farhad Abbas. Wah, dan diterima oleh seseorang. Nih, seseorang ini saya nggak tahu ya. Ada di video. Seseorang ini saya nggak tahu apakah ini saudaranya atau apakah ini asistennya atau apakah ini karyawannya, saya nggak tahu, atau keluarganya. Yang jelas udah mulai memanas nih. Tapi kan kita jadi makin penasaran ya, gimana nanti kalau udah tatap muka dengan Bang Farhad Abbas. Wow, soalnya kan selama ini Bang Farhad Abbas itu kalau secara intonasi, secara verbal, wah nggak salah-salah dah, mengaum bagaikan macan Sumatera. Tapi kan kita nggak lihat, tapi kan kita nggak tahu
gimana pada realitanya, pada prakteknya. Yuk kita lihat cuplikan. Yuk kita lihat gimana sih cuplikannya setelah tatap muka Bang Farhad Abbas dengan Bang Densu. Karena Bang Densu ini nantang ini. Kalau mau katanya menghajar saya, mengancam saya, silakan kalau berani. Kita lihat nih ya videonya. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Nah, dulu mau sini bos. Silakan Pak. Bagaimana klarifikasinya? Sini bos. Nah, Gimana Pak Saya Jadi? ingin saya rekam ya, Apa ada apa? supaya sama-sama enak karena saya tidak minum aqua, saya minum Cleo ya. Iya. Mohon maaf. Oke. Jadi saya pribadi kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Mantap nih. Saya juga tidak akan tuntut kau. Gini, Bos. Kita laki-laki kan, kalau kita Gini, bicara. bos. Dengar. Kan saya sudah bilang dari awal, Farhad itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang, ya kan, dia kecil, ya kan, udah belasan tahun, puluhan tahun. Nggak mungkin bos yang pertama bilang mau hajar orang, nggak ada apa-apanya. Percayalah, ya. Pak, biarkan Pak Kat bicara. Saya yang mau. Jadi selamat datang di buku kami ini Pak Denny. Jadi pertama saya ucapin terima kasih karena pertolongan Mas Denny ini kan bagus, dan bagi kita Mas Denny orang baik. Persoalan saya dengan Mas Denny ini nggak ada masalah, hanya dari awal memang Seru niatnya nih untuk, YouTube balik semua. mediasi. Ya. Ya mungkin karena banyak Mas Denny ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan katanya mengomentari saya tai gitu kan. Jadi saya berpikir kalau saya ngomong tai gitu kan, Lu kan orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan? Lu kan orang pinter. Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain. Ya udah saya pikir, Katanya lu pinter bagaimana? Lu pikir. ya tapi menurut Pak Denny itu tai itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama, tai itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya great, hebat. Ya. Tai dalam bahasa Bugis artinya tidak. Ya kan? Masa? Ya, Saya mau tahu. lu, nah, kau orang Bugis baru kau tidak tahu dari mana darahmu itu datang. Jadi bos, yang kita jangan tafsirkan dalam spesifik, kita Iya. tafsirkan secara umum. Begini saja. Ini bos, tai itu dalam pengertian umum itu jelek bahasa Indonesia. Begini ya. Bapak, begini. Nggak usah kita bahas etimologi. Kalau di KBBI tai itu juga tidak ada. Jadi masalahnya begini. Saya kan bicara, saya tulis komentar di situ artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju. Pertama, kamu bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus, di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Iya. Oke, saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan, saya ada telepon kan, saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera. Kamu bilang mau data, mau Oke, YouTube balik semua ya. Kalau kita ngelihat nih cuplikan-cuplikan tadi, di situ kita ngelihat secara fakta, data, secara realita. Yang biasanya Bang Farhad Abbas menggaung bagaikan macan Sumatera ya kan. Ternyata pas didatengin sama Bang Densu, malah di sini kita lihat melunak, lembek ya kan, jadi slow ya kan. Tadi keren banget. Saya salut. Saya apresiat nih Bang Densu nih. Kenapa saya apresiat? Dia santai, dia punya nyali, dia kayak seorang kesatria tapi mematikan. Sampai tadi ada statement, ayo katanya kamu menghajar saya. Ayo saya nggak ngelawan, saya nggak bakalan ngelawan. Kita ngelihat di sini ternyata mana pemenangnya. Kalau andai kata ini sebuah pertandingan, jadi the champion itu yang mana, ya kan? Sang juara itu yang mana? Karena kalau saya jabarin di sini, ibarat kata nih ya, Bang Farhad menggaungkan bahwa dia seorang praktisi hukum, bahwa dia seorang pemain hukum, bahwa dia seorang advokat, menantang Bang Denny Sumargo. Tapi di sini tantangan itu, maka Bang Denny memberikan beginilah cara bermainnya. Guys, keren. Jadi diibarat katakan
Oke, kamu menantang saya ajarin cara bermainnya. Seperti itu. Jadi kalau kita di dunia mafia nih, mana seorang mafianya, mana seorang itulah, nggak usah diperpanjang ya. Kalau di dunia ikan, mana level ikan teri, mana level ikan paus. Nah, seperti itu. Saya salut gaya Bang Denny ini. Keren. Karena di sini Bang Denny Sumargo memperlihatkan berani, laki-laki sejati, menantang tapi dalam kondisi benar, ya kan? Nah, malah di sini malah Bang Farhad Abbas yang memperlihatkan ciut, nggak ada nyali kalau menurut saya. Makanya buat YouTubeolik semua dimanapun berada, apabila kita, apalagi ini di dunia digital ya, di dunia kapasitasnya publik ya, platform digital, media sosial itu semua dipantau oleh publik. Jadi kalau kita mau memperlihatkan kalau kita cerdas, kalau kita berwawasan, kalau kita berpendidikan, maka paling tidak kita ada proses untuk riset dulu, untuk mengkaji dulu. Kita lihat jangka pendek, jangka panjangnya. Kita lihat strategi-strategi cerdas kita. Jangan sampai akhirnya kita membuat jebakan bom, akhirnya bom itu meledak untuk diri kita sendiri. Ya, seperti itu jangan sampai ya. Jangan lagi bobo nama saya, mau hajar-hajar saya ya. Siapa? Iya, soalnya saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani termasuk lu kan. Jadi hari ini gue klarifikasi sama lu, gue datang langsung, gue fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan bro. Tapi kalau gue ditantang, sirin apa ceh. Nah, YouTubeolik semua, info terbaru lagi nih, yaitu katanya tim advokatnya Farhad Abbas bubar alias rungkad. Wow, ngeri juga ya. Ada apa nih? Yang tadinya solid, saling bahu-membahu. Karena di dunia advokat itu kan ada tim. Makanya biasanya advokat itu contohnya Farhad Abbas dan partner. Atau Farhad Abbas dan rekan. Biasanya dunia advokat seperti itu. Nah sekarang ada salah satu dari timnya Bang Farhad Abbas bilang kalau tim mereka udah rungkat. Kita lihat videonya. Agus pun sempat bilang jangan. Sampai telepon Bang Farhad, saya bilang saya keluar hari ini. Ya, saya nggak dusta bicara. Telepon Farhad, saya bilang kita adalah partner kerja dan kita sama-sama advokat. Saya bilang awalnya ini adalah kasus saya. Begitu kesini lo mau ninggalin gue, ya udah bawa. Saya bilang begitu, ya. Terus Farhad bilang, udahlah bang gini kan. Ya udah, akhirnya clear tuh minggu lalu, ya. Hari saya nggak jadi keluar kan. Nah, terakhir pada saat saya memberikan statement terkait Bang John, ya, dan bertemu Bang John, saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John, omon-omon, ya. Bahkan dia sebut yang ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada chatnya. Habis itu saya dikeluarin, ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Dan itu cara-cara orang yang otoriter. Baru dalam ruang lingkup tim kerja advokat aja sudah seperti itu. Makanya saya bilang kita dalam tim sebuah advokat menangani kasus tapi berasa seperti dalam kerajaan. Itu yang membuat tim tidak nyaman. Intinya tim Farhad Abbas rungkat, ya, kongsi pecah seperti itu. Bang, berarti bisa dikatakan Abang dan Farhad ini punya visi misi yang beda bang ya dalam kasus. Oke, YouTubeolik semua, tadi udah jelas ya, beliau adalah tim dari kuasa hukum atau advokat Farhad Abbas dan partner ya tadi bilang. Nah, mereka adalah tim yang membela Agus atau mereka adalah pengacaranya Agus Salim termasuk Bang Farhad Abbas. Kok bisa sih sampai rungkat, sampai bercerai-berai, berpecah belah? Ada apa? Kan kita bingung ya. Apakah persentase pembagian hasil yang tidak seimbang, tidak adil, atau ternyata ada diskriminasi, atau ternyata sudah tidak satu visi satu misi? Wah, itu banyak faktor ya. Kita yang tepatnya tanyakanlah kepada Bang Farhad Abbas. Di sini saya melihat ya. Nah, kalau seumpama seperti ini, nah buat Bang Agus Salim, apakah nanti Bang Farhad Abbas akan tetap menemani Agus Salim dalam ruang lingkup pembelaan hukumnya, atau
untuk mendampingi kasus hukumnya? Kita nggak tahu nih. Karena ini timnya udah bubar. Berarti di sini bakal seperti one man show. Di dalam artian Bang Farhad Abbas nggak punya partner. Dia sendiri maju. Nah, kita nggak tahu juga ya seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat seperti yang saya bilang kepada Mas Agus nih. Ingat Mas Agus, lebih baik kita rukun damai dengan Teh Nopi, dengan Bang Densu, dan orang-orang yang terkait dalam kasus uang donasi itu. Karena kenapa saya nasihatin begitu? Ingat buat Mas Agus ya, tanpa Banopi atau Teh Nopi, tanpa Bang Denny Sumargo, maka uang 1,5 M itu belum tentu ada. Andai kata nih logika dasarnya ya, Mas Agus Salim ini buka donasi secara mandiri tanpa melibatkan yayasan. Sementara Mas Agus tidak dikenal sama orang. Orang itu hanya kenal ngelihat berita penyiraman air keras. Ya mungkin ada aja orang yang ngedonatur tapi receh. Angkanya nggak sefantastis itu. Kenapa bisa muncul angka 1,3 M? Karena orang-orang baik yaitu para donatur sudah membangun trust dengan Yayasan Peduli Kemanusiaan punyanya Teh Nopi. Dari membangun trust itulah, dari percaya itulah mereka mau menyisihkan dananya buat mendonasikan kepada Mas Agus. Ya, jadi jelas, andai kata Mas Agus bikin donasinya sendiri secara mandiri, belum tentu. Mungkin walhu alam bisawab, apa bisa tembus puluhan juta atau jutaan juga belum tentu. Gitu. Jadi jelas ya di sini ya bahwa Banopi, Bang Denny Sumargo adalah orang-orang yang Allah berikan secara wasilah yang menolong Mas Agus, yang dibantu secara sumber keuangannya dari para donatur. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya nih kasus sudah memblunder nih. Ya, udah makin rame nih. Gitu. Jadi tetap Mas Agus, nih, apa yang menjadi statement Bang Denny Sumargo yang terbaru? Kita penasaran? Yuk kita lihat lagi. Itu laporan polisi itu panjang. Capek. Fokus untuk pengobatan jadi kemana-mana. Fokus untuk beradaptasi dengan kondisi baru jadi buyar kemana-mana. Karena ujung-ujungnya kan baliknya begitu lagi. Begitu kasus ini sudah tidak trending lagi, exposure-nya sudah tidak gede, everybody go. Semua orang pergi, tinggal kamu sendiri. Apa yang kau dapat? Itu aja sih pesan dari saya. Oke. Betul sekali apa yang menjadi statement dari Bang Denny Sumargo. Ya, ingat Mas Agus, kasus Mas Agus sebentar lagi bakal senyap, sunyi, hening dari hiruk pikuknya lalu lalang media sosial atau platform digital. Karena ingat yang namanya trending, yang namanya viral itu tidak lepas dari hukum alam. Dia akan datang dan dia akan pergi. Kalau saya melihat viralnya Mas Agus itu apa bedanya? Kita lihat dulu, ingat zamannya Norman Kamaru. Ya, anggota Brimob yang terkenal gara-gara lip sync, ya kan? Nah, sekarang belum tentu, jangankan publik, belum tentu tetangganya juga sekarang ngelirik sama Bung Norman Kamaru seperti itu. Nah, itulah dunia viral atau dunia trending. Jadi saya ngasih saran buat Mas Agus, bikinlah citra positif agar publik merasa simpati dan merasa empati kepada Mas Agus. Karena kenapa? Sebentar lagi Mas Agus udah ditinggal oleh jutaan mata yang saat ini memerhatiin terus. Saat ini mungkin banyak ratusan ribu atau jutaan mata fokus mencari info tentang Mas Agus. Tapi sebentar lagi mereka bakal berpaling dan mereka sudah tidak peduli lagi. Makanya saya selalu bilang Mas Agus Salim bakal perlu cuan. Ya, itu orang lain. Belum tentu istri ini. Apakah istri Mas Agus juga akan setia nanti? Atau akan berpaling juga? Jawabannya lihatlah seiring waktunya berjalan. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu Mas Agus. Jadi please kalau menurut saya
baik-baiklah dengan Bang Novi, dengan Bang Deddy Sumargo, ya kan? Bahwa pertolongan Allah kepada kita itu selalu ada wasilahnya, ada perantara. Jangan lupa diri di situ, ya. Jadi Mas Agus, kalau saya saranin lebih baik damai secara kekeluargaan, nggak usah menempuh-nempuh jalur hukum, ya kan? Karena ini udah mulai makin memblunder nih. Ada lagi nih, nah melibatkan Bung Pablo Benua nih. Jadi Bang Farhad Abbas ini clash-nya udah bukan sama pengacaranya dia. Jadi Bang Farhad Abbas ini clash-nya udah bukan sama timnya lagi. Clash-nya sama Bang Deddy Sumargo, termasuk sama Bang Pablo Benua. Yuk kita lihat cuplikannya. Saya ingatkan lagi kamu Pablo, nggak usah cari gara-gara saya sama kamu. Saya nggak cari gara-gara sama kamu. Ini kalau saya buka-buka ini, lu nggak minta maaf, awas aja. Saya itu nggak ada urusan dengan Pablo. Pablo itu dulu adalah klien kita. Kalau dibilang dia masuk penjara gara-gara itu nggak ada. Dia nggak pernah bayar kita, malah kita bantu dia duit. Jadi omongannya aja gede. Ini adalah orang yang paling menyusahkan kita dalam berperkara. Karena dari awal dia tidak kooperatif, bahkan menyembunyikan barang bukti. Dan itu adalah kasus yang paling mencelakakan kita, itu adalah kasus Pablo. Dan lu udah nggak usah ngurusin lagi yang namanya Agus, pusing. Kalau gua jadi Novi, ini ya gua sampaikan, kalau gua jadi Novi, gua ambil uang yang 1,3 miliar itu, gua titipkan ke pengadilan, gua gugat konsinyasi terhadap seluruh penyumbang. Nanti para penyumbang kalau mau ambil uangnya ambil ke pengadilan. Kalau gua jadi Novi, gua akan lakukan hal itu dan tidak usah urusin lagi yang namanya Agus. Itu sebenarnya poinnya. Jadi kalau gua jadi Novi, gua sarankan kepada Novi, uang yang katanya 1,3 miliar yang masih Novi simpan daripada... Oke, ya kan, kita lihat jadi melebar ke sono kemari. Seperti pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Mungkin untuk kesimpulan semuanya ya. YouTuber semua, guys, dimanapun berada, ingat, kata-kata itu ibarat sebuah pedang atau sebuah samurai. Belajarlah kita dengan piawai, dengan mahir, untuk memainkan samurai. Ini analogi ya. Saya akan memberikan analogi. Kata-kata itu persis seperti sebilah samurai. Belajarlah kita untuk piawai. Belajarlah kita untuk cerdas, jenius untuk memainkan samurai. Karena kalau kita hanya mencoba-coba untuk memainkan samurai, maka jelas samurai itu akan melukai diri kita sendiri. Akan berbalik. Seperti tadi Bung Farhad Abbas ya kan, memberikan statement pedas kepada Bang Deddy Sumargo. Akhirnya Bang Deddy Sumargo dengan gentle, dengan menjadi laki-laki sejati, langsung jemput bola ke rumahnya Bang Farhad Abbas. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa melihat ini berbentuk adegan audio visual, ya, fakta data dan realitanya seperti itu. Nah, semua kita ada pembelajaran, ada hikmah, ada berkahnya. Semua dari kasus ini. Bahwa kita dituntut untuk lebih dewasa, untuk lebih bijak, dan terutama untuk lebih cerdas dan jenius memainkan sebuah argumen, melempar sebuah verbal, ataupun di saat kita berstatement. Karena analoginya, mulut kita, kata-kata kita seperti pedang yang sangat tajam. Oke, YouTube balik semua, dimanapun berada, sehat-sehat selalu, berkah selalu. Mudah-mudahan YouTubers semua dimanapun berada, apa yang menjadi ekspektasinya bisa diraih dengan gemilang atas izin Allah. Saatnya Adamji pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.